Ini tuh guys, halo. Nah, ini itu sekarang kita lagi belajar braille. Nah, belajar braille ini di sini kita sekarang belajar braille-nya itu di sini ada yang namanya Nafri, yang menghafal ini tuh Nafri guys. Nah, ini yang namanya Nafri nih guys, perkenalkan. Terus ada juga yang namanya Nafri ini tuh total dari sejak lahir ya. Terus dia tuh pernah sekolah tapi dia sakit, makanya dia berhenti. Nah, makanya aku ngadain. Terus ada komunitas. Aku tuh ngebentuk suatu komunitas supaya mereka tuh bisa belajar. Dan alhamdulillahnya komunitas kami sekarang udah berjalan. Nah, terus juga disusul oleh skip ya guys. Nah, itu tadi baterai. Terus ada juga yang namanya siapa sih, Syawaldi. Nah, Syawaldi ini tuh tunanetranya tuh dari setelah tamat SMP dia udah tunanetra. Jadi dia tuh cuman punya jasa SMP, tapi dia mau lanjut sekolah. Tapi katanya untuk sekarang sih dia belum berminat ya guys, soalnya aku udah pernah ngajak dia sekolah, tapi katanya dia nggak berminat ya. Jadi ya udahlah, mau diapa lagi kalau nggak minat. Nah, terus tapi yang aku syukuri itu dia mau belajar huruf braille juga, padahal dia tuh orangnya dulu angkuh banget sama aku tegur-tegur udah nggak mau tegur. Ya maklum lah, mungkin karena dia tuh baru tunanetra, jadi ya dimalumin aja lah. Soalnya kan kalau misalnya orang pernah lihat itu terus tunanetra pasti susah banget beradaptasinya gitu guys, jadi itu maklumi aja lah. Nah, terus di sampingnya Syawaldi ada juga yang namanya Nur Iman. Nah, Nur Iman ini dia itu tunanetranya dari 2019 guys. Nah, parahnya lagi tuh gimana ya guys, pas dia tunanetra itu dia ditinggalin sama istrinya. Sedih juga sih guys dengar ceritanya, tapi aku berusaha untuk ngebangkitin dia, berusaha untuk bilang kalau kita bisa belajar, dan alhamdulillah tuh dia mau belajar. Terus ini tuh guys, dia tuh supel banget di kelas, dia buat lucu-lucu terus, jadi kayak aku tuh kayak awet muda kalau berada di sana. Kerasa muda guys. Jadi kalau banyak tugas ya udah tinggal pergi berbagi ilmu sama mereka. Jadi senang dia nggak pikirin tugas gitu. Jadi kalau ada yang tanya, Aisyah kesehariannya apa? Ini keseharian aku dari kampus kalau nggak ada kerja, atau kalau misalnya libur di kampus, ini yang aku kerja gitu. Senang tahu nggak sih? Terus di situ juga ada ya Rusdin. Nah, Rusdin ini dia ini orangnya baik, walaupun dikata-katain tapi dia nggak pernah ini. Tapi dia tuh lambat banget ngapalnya guys, huruf braille. Aduh ya Allah, tapi udah disabar-sabarin aja. Terus ada muka aku juga. Nah, di sini aku sebagai ya bukan pengajar sih, maksudnya berbagi ilmu gitu. Tapi aku senang banget ketemu dengan mereka, karena dengan mereka aku bisa belajar banyak hal, bisa belajar bersyukur bahwa aku itu masih bisa menghadapi hidup ini, terutama dengan yang namanya Nur Iman ini. Dia kan pernah melihat sama Syawaldi. Ya, aku tuh sebisa aku memotivasi dia supaya dia tuh beradaptasi dengan tunanetra lainnya. Soalnya kan susah banget sih guys. Apalagi dia ini masih muda banget, pemikirannya tuh masih kekanak-kanakan banget. Tapi ya udahlah, jangan diambil pusing, diambil santai aja, soalnya dia orangnya juga santai guys. Kalau diambil pusing dia malah tertawain kita deh. Jadi ya nggak usah diambil pusing, dia mau bilang apa ya terserah dia, happy aja syalalala. Dan aku tuh nggak terpaksa ngejalanin ini, aku senang karena aku senang berbagi, apalagi berbagi ilmu yang kita tahu itu sangat senang banget guys, lovers. Jadi buat semuanya jangan pernah malu untuk berbagi, karena kalau ilmu kita bagi itu yakinlah akan bertambah, bukan semakin berkurang.
Beda kalau uang yang kita bagi semakin berkurang lah. Gitu loh first. Tapi ya maksudnya sedekahnya diadakan Allah. Cuman kalau kita bandingin uang, kalau uang itu semakin berkurang, tapi kalau ilmu itu semakin bertambah kalau kita bagi. Jadi jangan pernah pelit-pelit bagi ilmu ya lovers. Kita harus dibagi ilmu supaya ilmu-ilmu kita itu bisa diserap dengan baik dan ada penerusnya lagi agar amal jariah kita tuh berjalan gitu. Aku sih pernah ditanya ya, untung kamu jadi guru itu apa? Kamu digaji atau gimana? Guru itu sebenarnya nggak digaji, guru itu tanpa jasa loh. Kan ada tuh tanpa tanda jasa gitu. Jadi jangan pernah nyepelein pekerjaan guru guys. Guru itu pekerjaannya agak-agak susah juga gitu. Jadi kita itu sebagai murid juga jangan pernah ini. Tapi aku udah rasain.